Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ab'ad ya teh sunnah. Sunnahnya sunnah salat. Kemarin itu hasyiah apa syarah? Syarah, belum hasyiah ya. Mana terakhir? Doa iftitah apa? Takbir intiqal. Wa nazaru maudhi'i sujudi, kemudian melihat tempat sujud. Kemudian meletakkan kedua tangan, kedua telapak tangan atas kedua lutut di dalam rukuk. Kemudian membaca tasbih rukuk dan sujud. Kemudian duduk iftirash. Ya, di setiap duduk yang tidak diikuti dengan salam. Duduk tawarruk pada duduk yang diikuti salam. Salam kedua, kemudian menoleh di dalam kedua salam, ke kanan di dalam salam pertama, ke kiri di dalam salam kedua. Nah, itu sudah selesai ya. Sekarang hasyiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus sholati. Yuridul musannifu ayyatakallama ala sunanis sholati. Di sini musannif hendak berbicara atau membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Wa sunanus sholati min haitsu at-tanwi'u wat tawqitu awit tartibu hiya ala salasati aksamin. Dan sunnah sholat jika kita cabangkan dilihat dari segi pencabangannya atau dilihat dari segi waktu dikerjakannya atau dilihat dari segi tertib mengerjakannya, maka bisa dibagi kepada 3 bagian. Yang banyak tadi itu, berapa disebutkan itu? 17. Nah, ini bisa dicabangkan dulu, bisa di apa? Tanwi', bisa dinaukan. Yang pertama sunanun ta'ti qabla sholati. Sunnah-sunnah yang datang sebelum sholat. Wa sunanun ta'ti asna as-sholati. Dan sunnah-sunnah yang datang di tengah-tengah sholat, maksudnya di dalam sholat. Yang ketiga wasunanun ta'ti ba'da sholati, dan sunnah-sunnah yang datang setelah sholat. Wahuna saya takallamul musannifu ala sunnanillati ta'ti asna as-sholati. Di sini yang kita bahas kemarin itu di dalam matan itu adalah sunnah-sunnah di dalam sholat. Lakin nabda'u wa natakallamu anis sunanillati qabla sholati. Tapi karena ini hasyiah, kita ingin membahas dulu sunnah-sunnah yang dimulai sebelum sholat. Karena di dalam matan tidak dibahas. Minha al-adhanu, yang diantaranya apa? Adhan. Nah, adhan ini sebelum sholat. Jadi setiap mau sholat, adhan itu disunnahkan. Ya, nggak usah pakai lagam, nggak apa-apa. Kalau mau. Ya, lebar sebetulnya makan sayang ya kalau nggak dikerjakan itu. Wala yusannu lil mar'ati, tapi tidak disunnahkan bagi perempuan. Wanita-wanita ini tidak disunnahkan untuk azan sebelum sholat. Wa hunaka qaulun dhaifun yusannu laha khususan idza kanat jama'atun minan nisa. Idza kanat jama'atun minan nisa. Tapi ada qaul dhaif yang mengatakan bahwa adzan sebelum sholat bagi perempuan pun disunnahkan, terutama jika semua jamaahnya itu perempuan.
Wa yukrahu 'ala rajuli al-istima'u ilaih. Tapi kalau ada perempuan adzan, makruh bagi laki-laki untuk mendengarkannya. Wa yahrumu idza khusyiyal fitnatu. Malah jika ditakutkan fitnah itu diharamkan. Jika terbayang-bayang gitu ya. Dulu itu tidak terbiasa orang dengar perempuan itu. Kalau sekarang kan udah terbiasa ya. Di TV, di iklan gitu. Mungkin dengar suara perempuan zaman dahulu itu menggairahkannya beda sama dengar suara perempuan sekarang. Nah, biasanya itu kalau ilatnya hilang, hukumnya hilang, biasanya begitu. Nah, cuman kita mah tasdik sajalah. Jika ditakutkan fitnah, kan jika ditakutkan fitnah. Nah, kalau jikanya tidak ada, hukumnya tidak ada begitu. Itu haram. Wa amma ijabatuhu famin babi aula. Nah, adapun menjawabnya maka itu lebih utama lagi. Maksudnya gimana? Ya kalau mendengarkannya itu diharamkan kalau takut fitnah, apalagi menjawabnya. Begitu. Allahu a'lam. Itu selesai adzan. Wa minha al-iqamatu. Dan yang kedua itu apa? Qomat. Wa tusannu lil mar'ati aidan la ma'ar rijali. Dan disunnahkan pula bagi perempuan jika tidak ada laki-laki. Jadi jika berjamaah dengan laki-laki, misalkan suami istri, istrinya itu nggak usah qomat. Kalau mau qomat yang laki-lakinya itu jadi borongan. Adzan, qomat, imam. Perempuannya jangan jangan qomat. Wa minha siwaku, di antara sunnah sebelum sholat siwak, bersiwak. Nah, bersiwak itu hasil dengan apapun yang kasar-kasar. Bisa dengan kain, bisa dengan sikat, bisa dengan kayu siwak gitu. Pakai hamplas kalau mau bisa. Biar udah gaji mbak itu. Wa minha husnul hayati fil libas. Di antara sunnah sebelum sholat memakai pakaian yang bagus. Jadi husnul hayati fil libas itu potongan yang bagus di dalam sholat. Di dalam baju. Bajunya potongannya bagus. Yang ketat-ketat itu sah nggak? Sah. Sholat pakai celana sepeda. Sah. Tadi sepedaan, sholat di majelis pakai celana sepeda. Sah nggak? Sah. Sah. Menutup aurat. Perempuan pun sah. Iya, perempuan itu yang penting menutup aurat itu apa? Warna kulit tidak nampak. Itu sudah cukup sebagai syarat menutup aurat. Tapi kadang-kadang yang cukup menutup aurat itu kayak celana yoga ya, di cewek-cewek itu. Nah, celana yoga itu kan bentuk. Itu husnul hayahnya nggak ada. Makanya disunnahkan, meskipun sah saja. Disunnahkan. Wahtiyarul makanil munasib al-hadi. Dan disunnahkan pula memilih tempat yang cocok untuk sholat yang tenang. Jadi kalau ada tempat dia berisik, cari tempat yang paling tenang. Kalau di rumah susah, harus di portal dulu. Soalnya pinggir jalan. La ayyusalliya fi mamarrin au qoriban mimma yushawwishu alaihi salatuhu. Jangan sholat atau bukan pada tempat yang dia itu sholat di tempat berlalu lalang. Atau dekat kepada tempat yang bisa memberi kecemasan tatkala adanya sholat. Siun. Wa hamum min hadza wa dzaka hudurul qalbi wal istisharu bi azamati may yaqifu baina yaday. Lebih utama lagi dari itu apa? Hadirnya kolbu. Karena maksud dari tempat yang tenang itu supaya kolbunya hadir. Kalau udah cari-cari tempat yang tenang kolbunya nggak hadir, nah itu maksud tidak tercapai. Maka hadirnya kolbu ini lebih utama lagi. Supaya dia menghadirkan diri sedang berdiri di depan siapa dia itu tatkala salat. Wa yufarriqu qalbahu min jami'i syawaghili hasbal istita'ati. Dan mengkosongkan hati dari semua perkara yang mensibukkan semampu mungkin, semaksimal mungkin. Jadi urusan-urusan yang remeh-temeh tatkala mau sholat itu selesaikan dulu. Itu sunnah termasuk.
Karena kemarin kita membahas yang namanya khusyuk itu dia lubus sholat. Dia adalah inti dari sholat. Malah Imam Al-Ghazali itu jika berjamaah disandingkan dengan munfarid, munfaridnya khusyuk, berjamaahnya tidak, maka munfarid khusyuk ini lebih utama daripada berjamaah tidak khusyuk. Begitu. Jadi semua perkara yang menyibukkan. Ya kalau lagi nonton bola selesaikan dulu sampai penaltian ya. Sekiranya masih ada waktu. Kalau belum penaltian jangan dulu sholat. Mengganggu nanti. Ya, selesaikan dulu. Kalau enggak telepon dulu sama FIFA aja, saya mau sholat. Break dulu. Makan dulu. Iya, kalau sudah hadir makanannya itu makan dulu. Pokoknya perkara-perkara yang sekiranya tatkala kita sholat bikin kita kepala rukuh, ya bikin kita itu terburu-buru di dalam sholat, selesaikan. Wa yusannu ayyaqra'a qabla ayyuharrima bisolah suratan nas. Dan disunnahkan sebelum takbiratul ihram untuk sholat membaca surah An-Nas. Membaca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Iya. Itu kalau di Tasik suka dipakai itu. Ya. Di Jawa suka dipakai. An-Nas. Au qaulahu ta'ala, atau membaca ayat ini. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wa ba'duhum yaqulu Allahumma arhamhu qufana baina yadaik Allahumma la taj'al lisyaitani alaina sabila. Ada doa itu. Wa dzalika lidaf'il waswas. Untuk apa itu? Untuk menghilangkan waswas. Tsumma ba'da dzalika yanwi sholata. Setelah itu kemudian dia berniat untuk sholat. Wan niyatu ma'rufatun. Dan niat itu sudah tahu semua lah bagaimana sighatnya. Nah ini yang dimaksud talaffuz bin niyah. Jadi banyak sekali ya urutan sebelum sholatnya itu kalau mau dipakai, dan bagusnya dipakai. Wa yukabbiru, barulah dia takbiratul ihram. Nah itu sudah masuk rukun, sudah bukan sunnah. Wa awwalu ma bada'a musannifu dzikrahu minas sunani raf'ul yadain. Dan hal pertama yang oleh musannif disebutkan di dalam sunnah sholat adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ayyaj'ala ibhamaihi mahadiyaini li syahmatai udhunaihi. Nah, taswirnya begini, menjadikan atau menjadikan kedua jempolnya itu sejajar dengan daun telinga. Kedua-duanya. Kayak kemarin lah itu ya udah dibahas tuh. Wa yaj'ala a'aliya asabi'ihi muhadiyatan li a'la udhunaihi. Dan ujung-ujung jari ini dia sejajar dengan ujung telinga. Wa yaj'ala kaffaihi mahadiyaini liman kibaihi, dan menjadikan kedua kaffaihi bisa jadi ini ya, kalau kaffaihi itu ya kedua telapak tangan itu sejajar dengan dada, sejajar dengan mankibah. Bahu, pundak. Wa yuhniya asabi'ahu ba'da syai', dan membenggungkan mencondongkan jari-jarinya sedikit. Wa hina yabda'u bit takbir yabda'u bi raf'i yadayhi. Dan tatkala dia memulai takbir, dia memulai mengangkat tangannya. Wa yantahi minhu hina yantahi min wad'i yadihil yumna ala yadihil yusra. Dan berhenti takbirnya itu sama dengan dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Gitu. Jadi awal takbirnya dari mulai dia mengangkat tangan. Jangan lebih dahulu. Sunnahnya begitu. Iya bersamaan. Jadi jangan Allah baru gitu, jangan. Tapi boleh. Nah ini bukan sunnah. Karena intinya itu di rukunnya itu. Ya, dia Allah baru ngangkat boleh. Atau ngangkat dulu Allahu Akbar boleh. Cuman sempurnanya itu bersamaan.
Allahu Akbar. Nah, kalau tadi saya niat jadi sholat. Cuman menghadapnya nggak ke kiblat jadi nggak jadi. Ala kulli halin. Wa yantahiya minhu wa hadza kulluhu ma'khudun min amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ja'at bihil ahaditsul mubassatah. Dan semua yang disebutkan tadi ini diambil dari perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita tidak payah-payah membahas dalilnya. Nah, ini ulama sudah bertanggung jawab, udah kerjain aja. Ya. Nanti kalau kamu ketemu dalil yang lain, kita juga tahu dalil itu. Ya, cuman harus ditarjih. Ya, ini sudah hasil tarjihnya. Wa yusannu raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami, dan disunnahkan mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Kapan lagi? Wa indar ruku', tatkala mau ruku', wa indar raf'i minhu, dan tatkala bangkit dari ruku', wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, dan tatkala berdiri dari tasyahud awal. Fahadhihi arba'atu mawadi'a yusannu fiha raf'ul yadain faqat. Maka ini adalah 4 tempat di mana disunnahkan di situ mengangkat kedua tangan. Di 4 tempat itu saja. Takbiratul ihram, mau ruku', bangkit dari ruku', bangkit dari tasyahud awal. Tsumma ba'da dzalika yaqra'u du'a al-istiftahi. Setelah itu dia membaca doa istiftah. Wa huwa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya ila akhirih. Awas jangan dibaca ila akhirih. Wajjahtu wajhiya ila akhirih. Ya selesaikan itu ya. Tahu semua lah itu. Itu tugasnya guru-guru TK dulu. Ya, guru-guru SD yang ngajarin kita sholat. Kalau saya bukan itu doanya, Allahumma ba'id baini. Gitu. Dulu tapi. Sekarang apa Ustadz? Gak baca istiftah. Ya gimana? Ada. Jadi ada beberapa sigot yang masyru'. Yang masyru' itu ada. Yang paling pendek itu alhamdulillahi hamdan kabiro. Gimana ya? Lupa tuh. Kalau lagi sholat bisa itu. Allahu akbar. Alhamdulillahi. Bukan, lupalah. Kalau lagi sholat itu tahu, ya itu yang paling pendek. Yang saya baca sekarang itu yang paling pendek. Cuma itu lupa. Kalau kayak gini lupa. Kalau pas sholatnya itu ingat, ya. Ya, yang masyru' lah, yang disyariatkan. Ada yang memang yang paling pendek itu. Mulainya alhamdulillah. Kemudian wa qala ba'dul ulama wa yanbaghi ayyakuna hadirul qalbi 'indama yaqulu wajjahtu wajhiya hatta la yakuna kadziban fi dzalik. Nah, kalau kamu bacanya itu wajjahtu wajhiya, tatkala membaca wajjahtu wajhiya, kamu harus dalam keadaan hadir di dalam sholat. Karena kalau tidak hadir tatkala membaca itu, berarti kamu termasuk minal kadzibin, termasuk orang yang berbohong. Karena ini mengatakan wajjahtu wajhiya, tapi ini tidak taujih, tidak menghadap kepada Allah, tidak hadir. Nah, itu malah berbohong di hadapan Allah. Makanya pas wajjahtu wajhiya itu harus hadir. Kalau nggak hadir, kamu bohong, kadzib. Ya. Jadi kalau misalkan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya, itu pikiran nggak di dalam sholat, itu bohong, itu kamu kadzab. Ya. Dan itu kelakuan tiap subuh bangun tidur langsung berbohong di hadapan Allah itu. Kumat Ustaz banding kalau dibaca kumat didinya baik. Jelas itu sunnah itu. Wa yambaghi hudurul qalbi fi jami'is shalah, dan pantasnya itu, bagusnya, seyogyanya, semestinya hati itu hadir di setiap sholat.
Fahina naqra'u iyyaka na'budu wa hina naqra'u wa iyyaka nasta'in hal nasta'inu billahi haqqa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Ibnu Abbasin. Sehingga tatkala kita itu membaca di dalam salat iyyaka na'budu dan membaca iyyaka nasta'in, apakah benar kita itu hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah meminta perlindungan? Ya, ini yang lucu, itu yang lucu. Butuh duit, pengen beli motor, datang ke leasing. Pas lagi proses adzan, sholat dulu ke masjid. Di masjid bilangnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi butuh motor, datangnya ke leasing. Tanakudon. Itu tanakudon. Ya. Makanya yang penting hudurul qalbi. Jadi sehingga tatkala kita itu membaca itu betul-betul bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Sehingga benar-benar kita itu tatkala meminta perlindungan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, idasta'anta fasta'in billah, apabila engkau butuh pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Itu kayak iklan-iklan. Ya, benar-benar tuh minta pertolongan tuh sama Allah. Hilangin makhluk, hilangin udah. Ya. Dia enggak usah peduliin makhluk. Belajar sih emang agak susah. Ya. Agak susah. Hati itu kalau udah enggak ada yang nolong, itu minta tolongnya sama Allah. Dan Allah itu cara nolongnya gimana? Ngutus orang buat nolong kamu. Udah ditolongin sama orang itu, kamu lupa sama Allah. Besok ada masalah, datang lagi sama orang itu. Enggak sama Allah. Ini kisahnya kayak kisah Nabi Musa persis itu. Nabi Musa itu sakit gigi. Ini sama Allah. Soalnya nggak tahu harus pakai obat apa. Ya ditanya sama malaikat, kenapa sakit gigi? Kata Allah tuh ambil daun itu. Di gimana? Kunyah-kunyah, capek. Nah, diambil daunnya, dikunyah, sembuh. Alhamdulillah, sembuh, minta tolong sama Allah. Besoknya sakit gigi lagi. Ngambil yang itu, dicapai, kalau makin sakit. Kalau makin sakit. Loh kenapa kok kemarin sembuh, sekarang enggak? Lah kemarin kamu minta tolongnya sama Allah, sekarang sama daun. Obat langsung tuh Nabi mah kayak gitu. Kalau kita mah enggak, kita mah sakit udah lama nih. Ya. Udahlah sama Allah minta tolongnya. Nanti sama Allah dikirim orang buat nyembuhin kamu. Kirim orang, ya udah nih obatnya. Ya, sembuh. Udah sembuh, besoknya kan sakit lagi. Cari apa? Cari obat ke apotek. Udah tahu obatnya kan? Cari obat ke apotek. Sembuh lagi kita mah. Udah gak ditegur sama Allah. Kita mah sembuh lagi begitu. Kalau Nabi itu maksum, dijaga. Makanya keadaan hatinya itu gak dibiarkan nama ghaflah. Ya. Nah, itu manusia sering kayak gitu. Nah, sekarang saya juga lagi belajar bodo amat. Ya, saya bodo aing mah ada rek amak aing mah. Ya, rek diajar bodo amat. Gitu. Belajar masa bodoh. Nah, iya ya. Idza ista'anta, jika kamu meminta pertolongan, fasta'in billah. Maka minta pertolonganlah kepada Allah. Makhluk mah makhluk bergeta. Tuh ngomong mau babari. Au annana madiyun. Jadi kita itu sebetulnya minta tolong itu kepada Allah atau kita itu madiyun. Apa madiyun itu? Materialistis. Semua bentuk pertolongan harus berbentuk materi. Kenapa kita seperti itu? Semua bentuk pertolongan kok harus berbentuk materi. Kalau nggak ada materinya, perasaan nggak ada pertolongannya. Ya. Jadi setiap sholat itu kita menghilangkan diri kita dari sifat materialistis, kematerian.
nastaghfirullah. Maka kita minta ampun kepada Allah. Qad nathiqu bi insanin aktsara min wuthuqina bi rabbina. Kita itu sudah terlalu apa? Terlalu tamasuk, terlalu berpegang kencang, berpegang teguh kepada manusia. Lebih daripada kita itu tamasuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita itu sering sekali dikecewakan oleh manusia. Ya. Dan itu bagus. Bagus. Sering dikecewakan oleh manusia itu bagus supaya kamu balik sama Allah. Harus dikecewakan manusia itu. Ngarap-ngarap nginjem duit di si eta. Datanglah ti batur. Alhamdulillah. Ya, itu harus disyukuri itu. Percoba berarti aing salila ieu ngagantungkeun hate kasih eta teh gitu Pak. Jadi pindah kasih itu. Enggak ada si eta tuh ditolak deui. Bagus itu. Harus memang seperti itu. Supaya kita itu lepas hati dari makhluk. Lepaskanlah. Kumaha laguna teh? Ada. Hada amrun qati'un. Ini adalah perkara yang sangat fazi'un, sangat busuk, jelek sekali. Kalau kita itu bergantung sama makhluk lebih besar daripada kita bergantung sama Allah. Memang pada akhirnya nanti diketemunya sama makhluk lagi. Ya. Ditemuinnya itu akhirnya sama makhluk lagi. Kita tuh nggak tahu pertolongan Allah itu datangnya dari mana, kita nggak tahu. Hati itu udah bergantung sama, wah ini nih yang bakal nolong saya nih. Wah si koplok. Patah hati, ya. Ini bakal nolong nih. Nggak ada, patah hati lagi. Dan itu bagus. Sampai akhirnya wis nggak ada, dah kita tolong sama Allah. Didatengin yang nolong kucing. Wa yufarriqu qalbah, dan supaya wa yufarriqu qalbahu min jami'i syawagil hasbal istita'ah, dan supaya mengosongkan kolbunya dari semua perkara yang menyibukkan dirinya hasbal istita'ati, sebisa mungkin. Kalau minimalnya mau sholat begitu. Ya kalau kita tambahin nanti sama mau ngaji. Mau ngaji itu hati kosongkan semua. Hilangkan syawagilnya itu. Wa yusannu ayyaqra'a qabla ayyuharrima bisolati suratan nas. Oh, udah tadi main tadi ya. Udah, berarti kelewat ini. Nah itu. Wa yusannu mana tadi teh? Iya kan abudu ya. Nas'alullaha taufiqa wal imana wal amala bil ilmi. Kita meminta kepada Allah taufik dan keimanan dan beramal dengan ilmu. Amin. Jadi sholat jangan sekedar sholat ya. Itu tadi kan rukun-rukunnya sudah. Itu bukan final. Itu butuh diisi kan sama sunnah-sunnah. Ada sunnahnya itu, ada sunnah qalbiyahnya itu. Sama makna-makna di dalam sholatnya itu masih belajar kita. Masih dalam tahap belajar menyempurnakan sholat. Dan insya Allah sampai mati pun kita bakal terus belajar. Makanya fikih itu diaji lagi. Memang kerangkanya sama. Tapi di dalamnya itu kita diperingatkan. Ini nanti ada kisah-kisah bagus. Kitab-kitab tentang sholat itu banyak yang bagus. Wa du'aul istiftahi lahu siyagun katsiratun, dan doa istiftah itu ada sigot yang banyak sekali. Fa indal ahnafi yaquluna fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah itu Hanafiyah pakai ayat Al-Qur'an. Ya. Wa yaquluna aidan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Wa yafutu waktu doa istiftahi idza syara'al musalli fit ta'awudzi, dan waktu kesunahan doa istiftah dia putus apabila dia masuk membaca ta'awudz.
Jadi setelah takbir Allahu Akbar langsung baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sudah tidak perlu mengulang, sudah tidak perlu kembali untuk membaca iftitah karena waktu mengerjakannya sudah lewat. Wa syai'u idza madha waqtuhu la narji'u ilaihi al-qahqara. Dan waktu untuk mengerjakan sesuatu jika dia sudah lewat, kita tidak akan bisa kembali. Termasuk waktu membaca istiftah ini. Ya kalau sama baca ta'awudz aja lewat, apalagi sama baca bismillah. Makanya jangan baca bismillah dulu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya. Ya udah nggak ada itu nilai apa? Kesunahan iftitahnya udah nggak ada. Karena sesuatu itu kalau sudah lewat waktunya, sudah tidak ada, sudah tidak bisa kembali begitu. Karena waktu sudah lewat. Wa hal yusannu qira'atuhu lil ma'mum idza syara'al imamu fi qira'atil Fatihati fil jahriyati. Apakah disunnahkan membaca istiftah bagi makmum apabila imam itu sudah masuk di dalam membaca Fatihah? Allahu Akbar, imam tanya, terus baca Fatihah, kita baru masuk nih. Allahu Akbar, apa disunnahkan kita baca iftitah atau tidak? Di dalam jahriyah tapi. Kalau di dalam sirriyah berarti disunahkan. Di dalam jahriyah bagaimana? Au yusannul istima'u ila qiraatil imam, atau yang disunnahkan itu mendengarkan bacaan imam. Mana yang disunnahkan? Asy-Syafi'iyyatu qalu yusannu qiraatuhu. Syafi'iyah berkata disunnahkan membaca iftitah. Qala fil Bajuri, telah berkata Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Al-Bajuri, wa huwa mustahabbun fil fardi wan nafli. Dan membaca iftitah itu disunnahkan baik di dalam sholat fardu dan di dalam sholat sunnah. Lil munfaridi wal imami wal makmum, baik bagi munfarid atau bagi imam atau bagi makmum. Wa in syara'al imamu fil fatihati, meskipun imam sudah masuk membaca al-fatihah. Ammal masbuqu idza qara'ahu wa raka'a imamuhu qabla ay yashra'a fi qira'atil Fatihati aw syara'a fiha wa lam yatimmaha wajaba alaihi ay yaqra'a minal Fatihati bi qadri ma qara'a minas sunnati. Adapun orang yang masbuk, apa masbuk itu? Apa masbuk itu? Jadi kalau di dalam fikih salat ada kata masbuk, yang dimaksud apa? Nah, ketinggalan takbiratul ihram, itu masbuk. Ketinggalan takbiratul ihram, atau yang lebih spesifik lagi ketinggalan bacaan Fatihah. Ketinggalan bacaan Fatihah imam. Nah, yang masbuk apabila dia itu membaca iftitah sedangkan imamnya sudah rukuk sebelum si masbuk ini masuk membaca Al-Fatihah. Paham maksudnya? Jadi ini masih membaca iftitah nih si makmum. Imam udah rukuk. Si makmum ini masih membaca iftitah. Masih wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda Allahu akbar. Ya. Imamnya itu. Atau dia sudah masuk Fatihah tapi belum sempurna, baca iftitah dulu nih. Selesai iftitah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, baru 2 ayat udah takbir. Wajib alaihi ayyaqra'a minal Fatihati biqadri ma qara'a minas sunnati, maka dia wajib membaca Al-Fatihah sekedar apa yang dia baca dari sunnah. Jadi yang sunnahnya ini kira-kira berapa huruf, ganti sama Fatihah sebelum dia ikut rukuk. Kalau wajjahtu wajhiya lilladzi, segitu aja betul batik. Wajjahtu 4, 5 berarti nya, wajjahtu 5. Wajhiya salapan, 9 huruf. Wajjahtu wajhiya Allahu akbar. Kita nggak boleh langsung rukuk, tapi harus membaca 9 huruf dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar itu. Ya. Habis itu baru boleh ikut rukuk. Kalau tidak membaca sekedar Fatihah ini gimana? Kalau nggak salah batal. Kalau nggak salah. Atau dia
Ketinggalan 1 rakaat. Wajib ayang ro'a min al-Fatihati biqadri ma qara'a minas sunnati wa in adrakal imama fir ruku' kana mudrikan lirraqati. Nah, apabila dia setelah baca sekedar Fatihah, berarti kan Fatihahnya enggak selesai juga kan? Enggak selesai juga. Jika dia itu adrakal imama fir ruku', bisa mengikuti imam pada rukuknya karena mudrikan lirraqati, maka dia dapat 1 rakaat. Jadi tadi 9 huruf kan? Kalau bismillahirrahmanirrahim itu berapa? 14. Berarti udah lewat kan? Baca bismillahirrahmanirrahimnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wajah tu wajhiya. Pas rukuk bismillahirrahmanirrahim. Ikut rukuk. Kebagian rukunya imam. Berarti itu 1 rakaat. Dapat rakaat. Fa'alaihi wa illa, apabila tidak sempat ikut rakaat karena bacanya udah panjang. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Itu kan panjang tuh, kira-kira 3 ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pas kita mau rukuk, imam keburu i'tidal, maka itu enggak kebagian 1 rakaat. Itu lagu berarti. Maksud lagunya tidak dihitung rakaat, dihitung pahala insyaallah. Paham ya? Wa yusannu qira'atu du'ail istiftahi bi khamsati syurutin. Kemudian, ada pertanyaan dulu gak sampai sini? Cung? Ada? Ada. Kemudian, disunnahkan membaca doa iftitah dengan 5 syarat. Maksudnya jika syaratnya ini ada, maka baca iftitah sunnah. Jika syaratnya ini tidak ada, maka membaca iftitah tidak sunnah. Hilang kesunahannya. Apa saja itu? 1. Allah yakhafal ma'mumu min fawati ba'dil fatihati. Si makmum jangan sampai khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Kalau khawatir ketinggalan Fatihah, maka tidak disunahkan membaca iftitah ini. Yang kedua, Allah yakhafa fawata waqtil ada. Jangan sampai ada kekhawatiran hilangnya waktu ada. Udah tahu bangun ini jam 6 kurang 10. Wudu ke air 3 menit. Pas takbiratul ihram itu tinggal 2 menit lagi menuju terbit. Takbirnya diulang. Atau pakai iftitah, ya enggak sunnah itu. Tidak disunahkan karena waktunya terlalu mepet. Allah yudrikal imama fi ghairil qiyami. Apa? Jangan atau tidak dalam keadaan mengidrok atau mendapati imam pada selain keadaan berdiri. Falau adrokahu fil i'tidali la yaftatihu. Maka apabila dia itu mengidrok imam dalam keadaan i'tidal, maka tidak disunahkan untuk beriftitah. Imam i'tidal, Allahu Akbar, kita ikut, Allahu Akbar, kan ikut imam langsung sujud kan nanti. Ya, nah itu jangan, enggak disunahkan iftitah itu. Langsung aja ikut sujud. Begitu. Terus nanti udah masuk ke rakaat yang pertama buat makmum ini, dia pun tidak disunahkan membaca iftitah. Allah yasra'a fi ta'awudhi awil qiraati walau sahwan. Yang keempatnya, jangan sampai masuk membaca ta'udz atau membaca Al-Fatihah walau sahwan meskipun lupa. Meskipun lupa. Jangan sampai didahului oleh ta'udz atau Fatihah meskipun dia dalam keadaan lupa. Misalkan kan biasanya sholat qada itu kan gak pakai iftitah-iftitahan kan? Belenyang langsung Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihahnya pun Maliki gak pakai bismillah. langsung Fatihah nih. Allah, karena udah kebiasaan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pas sholat ada gitu tuh mau sholat adaan ini mau pakai iftitah. Cuman kelepasan. Ya Allah, adaan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, iftitah teu baca. Udah lewat udah. Iftitahnya itu sudah tidak ada sunnah, udah nggak bisa balik lagi. Nah, yang kelima, Allah takuna sholatu ala janazatin. Sholatnya bukan sholat jenazah. Sholat jenazah pakai iftitah, kasihan yang mau nguburin.
Fa innahu la yusannu fiha. Maka membaca doa iftitah ini tidak disunahkan di dalam sholat jenazah. Wa yusannu ta'awudhu, tapi disunahkan membaca ta'awudz. Wa la yafutu waqtuhu biqauli amin, dan tidak putus waktunya membaca iftitah itu dengan bacaan amin. Allahu akbar, cek imam tehnya, orang kita kan telat. Waladdallin, kita baru takbir nih. Kita bilang amin, bukan ani. Ani, oh ani, jeng 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 jeng, sungguh aku tahu. Ani, oh ani. Kayak berabaw ya. Aduh. Nah kita takbir imam waladdallin. Kita belum baca apa-apa nih. Ngikut aminin. Karena kan kalau bareng sama imam aminnya kan diampuni dosa-dosanya tuh. Kalau bareng. Amin. Nah jadi gitu lah. Nah jadi gitu. Amin. Nah jadi gitu. Ay, salah ay. Aduh. Ya. Ayo tuh baca apa? Baca amin. Itu enggak. Ulah. Ada. Nah itu. Hah? Iya. Diselang amin. Nah itu amin itu nanti tidak juga dia menyela bacaan Fatihah. Jadi tidak memutus apa muwalah. Kan kalau zikir-zikir yang lain itu kan memutus muwalah kan. Bacaan amin itu nggak memutus muwalah. Termasuk juga tidak memutus kesunahan membaca iftitah. Lanjut. Misalkan kita Bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Amin. Halo, ulah. Enak aja. Tapi dari lagam itu nana aja lah. Ada lagam tentunya. Asal ulah istihza. Ada lagam. Oh kamu ayeuna apa geus jadi wali ya teh wah. Ya, jadi wali ayeuna mah. Komo bisa juga nama juga gitu. Kemudian at-ta'awud, membaca ta'awud. Wahal pertara santai. Saurung nanya nih. Sok. Wah. Sok. Sok pajela. Makruh nanti makruh. Nanti ada makruh satu sholat. Membaca jahar pada sir, membaca sir pada jahar. Ada makruh nanti. Enggak. Nah, itu makruh saja. Oke. Sama-sama. Maksud oh, no, siapa tadi yang membaca begitu? Ya mungkin seperti itu. Hadis nama. Itu banyak tuh. Kalau Rasul itu kan tahu perkara gaib. Ya, jadi ini bacanya sir nih, makmum itu. Tapi Rasulullah itu lihat malaikat kok berlomba-lomba untuk menuliskan. Makanya nanya, tadi kok banyak malaikat? Siapa yang baca anu dan anu? Gitu. Cuma Rasul bilangnya kayak gitu. Siapa tadi yang baca? Gitu. Ngeprank dulu. Saya baca kira aja bidah tuh. Ya, kenapa emang Rasul? Tadi saya lihat malaikat banyak sekali berlomba-lomba. Oh saya Rasul itu harus keseruas.
Ciloko. Terus baca apa? Ta'ud. Baca ta'ud. Wa hal yata'awwadhu fi kulli raqatin. Pertanyaannya, apakah membaca ta'ud di setiap rakaat atau tidak? Apakah A ya, B tidak, C tidak tahu? Ya. So ya hunaka khilafun bainal ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Minhum man yaqulu yusannu fi kulli raqatin. Ada yang berkata ulama itu disunnahkan membaca ta'ud di dalam setiap rakaat. Dalilnya apa? Li umumil ayati fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah engkau kepada Allah dari syaiton ar-rajim. Sedangkan setiap salat kita membaca Al-Qur'an, berarti setiap salat disunnahkan membaca ta'ud. Wa minhum man yaqulu yakfi ta'awudzu fi raqatil ula sirran. Menurut ulama yang lain, cukup satu ta'ud pada rakaat pertama secara sir. Tafawutul ulama fil ilmi bi sunnati Rasulillahi wa tafawutu ashabihi fi wasfi salatihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih kita bahas dulu sebentar. Kenapa para ulama itu kok berbeda pendapat? Ya. Tadi ada orang komentar di YouTube itu. Dek, saya tuh senang kalau disebut Dek. Ya kakak. Aduh Dek, bermadhab itu boleh, tapi bukan wajib. Cek saya, enggak gitu kakak. Orang gitu. Sepil dulu dong. Itu bermadhab itu bukan sesuatu yang dipilih. Jadi bermadhab itu bukan pilihan. Bermadhab itu keharusan. Ya. Siapa yang mengharuskan? Ya Al-Quran, ya Allah yang mengharuskan. Gimana sih? Yang mengharuskan itu Allah. Cuman ya bahasanya gak gitu. Enggak wajib kalian bermadhab. Enggak, bahasanya itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sedangkan syarat hasil kita itu bukan laisa minal alim, laisa minal ulama. Kita itu bukan termasuk golongan ulama. Hasilkan bagi kita syarat itu. Ya, fas'alu ahla dzikri. Itu khitab bagi siapa? Bagi mukallaf. Khitab apa itu? Khitab amr. Amr itu menunjukkan kepada apa? Kepada wajib. Asalnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Nah ini enggak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Cuman dia dikoyid in kuntum la ta'lamun. Jika syaratnya hasil, maka hitobnya hasil. Sekarang sama kita hasil enggak tuh? Hasil. Nah, kalau sama kita hasil berarti bertanya itu wajib. Bertanya kepada siapa? Ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu siapa? Mufti, mujtahid yang ada kriterianya. Yang ada kriterianya ini yang sampai mutawatiron kepada kita ilmunya ya madhab yang 4 ini. Maka wajib kita bertanya kepada salah satu di antara 4 madhab ini. Itu kewajiban. Bukan pilihan. Boleh bermadhab, tidak pun tidak apa-apa. Nah ini mau disebut tolol apa gimana ini ya? Bingung ini orang kayak gini. Ya nggak paham apa khitab. Karena bertanya itu tidak bisa kesembarangan orang kamu mau bertanya. Nggak bisa. Ustadz ini ajangan itu ajangan. Ya silahkan. Ya kalau karena orang bodoh itu mudah dibodohi. Ya. Orang bodoh itu tidak tahu orang berilmu. Begitu. Nah sekarang yang boleh hilaf siapa? Yang boleh berbeda pendapat? Ya para ulama yang boleh berbeda pendapat. Kita mah nggak boleh. Ya kita mah bolehnya ikut ulama. Bukan berbeda pendapat dengan ulama. Kayak apa nih? Saya mumpung ngobrolin ini ya. Kayak masalah bank. Masalah bank ini kalau kamu mikirnya cetek kayak saya dulu, kurang pemahaman dan kurang pengetahuan, pasti mengatakan bank itu haram. Kenapa? Karena mindset kamu waktu masuk ke bank dari awalnya minjem duit.
Minjem duit nggak mau dilebihin. Pas datang ke bank konvensional, ya dilebihin. Bank syariah dilebihin. Kamu langsung bilang, alah syariah cuma namanya doang, riba. Konvensional cuma namanya doang, riba. Yang salah itu bukan banknya, mindset kamu. Lah kok masuk bank mindsetnya minjem duit? Kalau mindsetnya minjem duit, nerima 500 juta, ya siapa, mana bank mana yang mau dibalikin 500 juta lagi? Emangnya bank punya paman lo? Emangnya bank si lain? Ya, kamu datang sama paman juga minta dipijitin dulu. Lah itu baru riba tuh. Ya iya, makanya nih ya, orang masuk bank itu harus tahu dulu. Ini di bank tuh banyak pilihan. Mindsetnya jangan minjem duit. Mindsetnya jangan minjem duit. Nih saya ini butuh keperluan. Saya butuh rumah. Harganya 500 juta. Cuman saya gak punya duit. Yang duitnya banyak itu bank. Yang duitnya banyak itu bank. Coba nih, apa solusi bank buat saya tatkala saya butuh rumah? Kita datang ke bank. Bank, saya ini butuh rumah. Rumah kayak gimana? Kayak gini tipenya. Coba ada yang bagus nggak? Ada sebelah sana. Ya udah, bisa kamu beli dari saya. Berapa harganya? 750. Oh mahal amat. Ya kalau cash mah udah ke sana aja. Ini ke sini 750, cuman bayarnya bisa 15 tahun. Itu namanya pembiayaan yang kayak gitu, bukan minjem duit. Kamu dari mindset dari awalnya, saya kan minjem 500 juta, dibayarnya lebih. Ini yang tolol siapa? Yang masuk banknya apa banknya? Yang masuk banknya yang tolol. Itu nggak ngerti hukum, nggak ngerti akad. Ya. Kalau masuk bank itu mindsetnya terbuka dulu. Coba solusi bank ini untuk saya apa? Itu pertama. Yang keduanya, duit itu dia siluman. Goib. Karena susah dicari. Hanya bisa dilihat oleh mata-mata yang lama dan sering melihat iblis. Itu tahu piduitan. Orang yang lugu-lugu itu nggak tahu piduitan. Kenapa uang itu cepat sekali hilang? Apakah dia termasuk siluman, guru? Apakah duit itu termasuk siluman? Makanya orang Arab itu makanya orang Arab itu bilangnya dahab. Karena itu cepat berlalu. Ya, dapatnya lama, megangnya sebentar. Siluman belut. Nih uang itu dia apa? Makhluk lain. Karena dia itu sesuatu yang setiap tahun value-nya berkurang. Minimal sesuai dengan kadar inflasi. 1,5%, 3%. Nah kamu kalau mau lihat uang, lihatlah dia sebagai makhluk yang lain. Nggak bakalan gampang nyebut ini riba, itu riba begitu. Ya, orang yang gampang-gampang nyebut ini riba, itu riba, tanya jenis riba ada berapa. Ya, yang gampang-gampang bilang riba. Itu mah jangankan orang yang bilang ribanya, ajengannya tanya juga lupa. Ya, riba ada 3, 1 riba. Ayo si anonoe. Sok-sok sia. Tuhnya, kumaha orang rek masukin ini bagian riba ke riba. 1 riba yad, 2 riba nasiah, 3 riba korot. Apa bedanya sok sia? Terus maka mau menyebutin ini riba. Gak bisa. Ya, jangan kayak saya, korban kebodohan. Ya, gitu. Tanya ahlinya. Jangan sembarangan bilang. Kalau riba itu haram, iya. Tapi apakah ini riba? Itu masalah lain. Koperasi, nanti Muhammadiyah punya koperasinya. Bentar lagi katanya mau bikin bank syariah. Tuh, ya, Muhammadiyah. Yang NU mah dari dulu nggak ada bilang riba-riba, NU mah sama bank dari dulu nggak ada. Ya, jempe, apa sebabnya? Nggak punya motor inventaris. Ustadznya ini dia swasembada. Jadi kalau minjem motor ini apa diribakan, repot sendiri. Makanya dari dulu coba lihat NU itu nggak ada riba.
Bang gak dibahas. Yang bahas itu siapa sih? Salafi Wahabi. Buat mereka mah hampir semua pekerjaan itu haram. Yang halal apa? Jualan obat jenggot. Itu yang halal. Sama jualan gunting buat motong celana. Itu aja yang halal itu. Tambah batu sauda. Itu aja. Kalau misalkan yang lain-lainnya udah mau ini subhat, ini haram, ini subhat, ini haram. Tolong. Terus siapa? Wahabi itu. Ala kulihalin. Minggu depan, soalnya lama nih kalau dibahas. Minggu depan kita bahas. Kenapa para ulama itu berbeda pendapat? Ada tafawut memang. Cuman yang boleh berbeda pendapat siapa? Ulama. Kamu itu cupat-cupat berbeda pendapat. Ya, tanyain sama Ustadz. Ini harusnya bagaimana? Kata Ustadz begini. Kamu jangan ngelawan, udah ikutin itu syariat. Tapi Ustadznya yang bener paham. Ya, kalau ustaznya nggak bener-bener paham sama syariat juga, kamu dibohongin juga, dibodohin juga, gitu. Pokoknya matong nanya ke ustaz sun-sun, mau balik. Siapa? Gak jauh hukum lagi jumahan itu kene. Aman sun aman. Aduh, bener. Wah, aman lah, aman lah. Aduh, pertanyaan saya. Terus? Terusnya, udah Kang Dedi, mau Kang Dedi. Apa soal apa? Itu. Karena itu pala paham lah. Alhamdulillahirabbil alamin.